tentang tema kita langganan sakit hati. Kali ini saya akan bahas tentang karena sering sakit hati menjadi orang yang sulit memaafkan. Fitraka, wajarlah orang itu sakit hati. Karena sakit hati, karena ada perasaan. Dan wajar pula lah orang tidak memaafkan karena sering disakit hati. Mohon maaf kepada semua orang yang masih sakit hati sampai sekarang. Ini bagus kita bahas kali ini supaya melunakkan hati kita. Wajarlah orang sakit hati dan bisa orang membalas sakit hati itu dengan 3 tahap. Ada tahap yang dalam artian tahap mohon maaf, tahap ini mudah-mudahan bisa dan sanggup untuk kita tahan. Karena tahap pembalasan ini disebut zalim. Apa maksudnya? Membalas lebih dari yang dilakukan orang padanya. Ada orang disakit hati, dilukai, tapi dia balas lebih dari yang dibalaskan dia lakukan oleh orang tersebut. Maka ini termasuk adalah bentuk pembalasan dalam bentuk kezaliman. Karena membalas lebih dari itu. Dan ada yang berbentuk adil yang kedua. Apa yang kedua? Bentuknya adil. Kenapa dalam bentuk adil? Karena dia membalasnya sesuai apa yang dilakukan orang lain terhadapnya. Ini namanya bentuk adil. Tangan ya tangan, kuping ya kuping, gigi ya gigi, mata ya mata. Colok mata, balas matanya juga. Tek. Itu colok juga. Jemaah. Tapi alangkah baiknya kalau kita berada pada posisi yang mulia. Yang bijak, yang baik, ya ihsan. Apa itu yang ihsan? Membalas dengan cara dengan kebaikan. Bukan hanya memaafkan, tapi dia balas dengan kebaikan. Orang berbuat jahat padanya, dia malah mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk. Ini yang bagus ini. Justru dia mendoakan kebaikan. Sehingga pernah Nabi tersenyum tertawa terus ditanya oleh sahabat. Ya Rasul, kenapa tertawa tersenyum? Nabi melihat. Nabi kan senantiasa diperlihatkan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa. Dilihatnya di sorga itu katanya ada orang yang menuntut balas atas orang yang pernah berlaku jahat padanya. Kau pernah melakukan kezaliman terhadapku. Terus kata orang itu, silakan gimana caranya? Silakan ambil. Tiba-tiba diperlihatkan sorga dengan isinya. Wah, diperlihatkan kandung isinya sorga. Kata orang yang tadi yang dizalimi itu, yang mau membalas di hari kemudian dia berkata, buat siapa itu? Buat yang sanggup membayar. Yang membayar dengan apa? Yang bisa memaafkan saudaranya yang berbuat jahat padanya. Lalu dia berkata, kalau begitu aku sudah maafkan dia deh. Tidak usah minta menuntut balas, aku maafkan dia. Kalau begitu peganglah tangannya dan masuklah surga bersama dengan orang yang menzalimimu. Tepuk tangan dong Bu. Itu. Padahal di hari kemudian ada orang yang muflis. Apa itu? Orang yang bangkrut. Tahu yang bangkrut Bu? Yang suka berbuat jahat kepada orang lain sehingga orang lain tidak bisa membalas, sehingga dia akan dituntut dari kemudian dengan pembalasan apa itu, yaitu tidak bisa dibalas dengan dinar, uang dan sebagainya harta, tapi dibalas dengan kebaikan, habis semua pahalanya, salatnya, doa-doanya, ibadahnya, hajinya diambil semua karena pernah berbuat zalim terhadap orang lain. Hati-hati loh, orang yang suka membuat orang sakit hati tidak akan terbalas kecuali nanti dari kemudian dituntut pembalasan yang sama, diminta apanya, kebaikannya habis. Makanya Bu, senanglah orang yang disakit hati. Ya alhamdulillah aku ditipu. Ada nggak orang bisa begitu? Alhamdulillah aku dijahatin. Alhamdulillah aku dimusuhin. Kenapa memang? Nanti ada kemudian aku akan kaya. Karena akan ku ambil hajinya. Takutnya jadinya dendam. Lebih baik ikhlaskan, maafkan, halalkan. Biarlah, sudahlah, saya halalkan, saya maafkan. Enak itu Bu kalau kita memaafkan. Walaupun wajar kalau kita marah.
sekedar tahu aja. 1, 2, 3. Sekedar tahu aja. Sekali lagi. Sekedar tahu aja. Nah, jadi kalau ada yang jahatin ibu, ya sekedar tahu aja. Ya kita sudah tahu sifatnya, dia bongkar sifatnya sendiri. Jadi kepada orang-orang yang berbuat jahat, kepada orang-orang yang zalim, hati-hati. Saya semalam nonton film apa? bukan. Oh biasanya film ceritanya Pak Nonton Ustadz. di YouTube. Oh di YouTube, Pak. Cerita tentang Gus Dur. Oh almarhum. Masya Allah. Almarhum Gus Dur yang didatangi orang ditipu. Ini batu bagus, aku mimpi disuruh kasih Gus Dur. Oh. Iya, tapi ada maharnya. Bayarlah Gus Dur 2 juta. Iya. Besok datang lagi ibu itu. Aku mimpi lagi. Ini karena pas Pampres. Bilang, itu kan tipu. Kata Gus Dur, saya sudah tahu kalau dia menipu. Ya Allah. Daripada dia tipu orang lain, mending kesini aja. Masya Allah, luar Hebat biasa. Itu hebat banget. Saya itu. langsung salut banget. Pemimpin negara kita luar biasa emang itu. Nanti kalau Fadli meninggal nanti saya cerita. Iya enak aja. Jangan kalau Pak Ustadz duluan nanti Pak Ustadz kasih tahu saya. Sebentar Pak Ustadz saya mau ngobrol dulu kebaikan sama orang Asri. kan. Sebentar. Iya saya mau ngobrol. Ustadz mah serem ngomongnya kalau lama-lama. Asri. Artinya kadang-kala orang di sekitar kita pasti kan namanya gelas. Iya, kalau benar. gelas itu bersentuh pasti senggol-senggol Bunyi, bunyi-bunyi. ting, 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 Pasti ada kesalahan-kesalahan. Makanya kalau sudah salat salam-salaman ya Bu. Nah. Iya. Karena kita tidak tahu, belum tentu kita bau parfum kita bagus, tapi belum tentu orang suka bau parfumnya. Asri pernah nggak sakit hati sama orang terus nggak bisa dimaafin karena keseringan sakit hati? Pernah sih. Pernah. Ada cerita sedikit gak kira-kira? Kerjaan ya. Masalah maksudnya kerjaan. Nggak mau satu panggung sama Asri. Oh. Panggungnya Masa? sempit kali Mungkin. panggungnya. Panggungnya sempit ya Dek? Enggak, Gitu ya? itu nyangkut aja nyambur aja kayak ini. Kan Kayak saya setrum. nggak Kita mau. dengarkan dulu. Dengerin dulu, Ini bentar nih. curhatan hati seorang Asri. Nggak mau satu panggung sama Asri. Oh, Nggak gitu. tahu kenapa. Mungkin nggak satu level mungkin Di, Asri. di model atau di menari? Bukan, di menjadi presenter. Oh di presenter. Iya, terus apa namanya, ya sudah memang merasa mungkin tidak selevel ya Sri, cuma batin aja astagfirullahaladzim saya Terus? salah apa. Terus kemudian sampai akhirnya ada kata-kata dia memilih, pilih dia atau saya katanya begitu. Terus Asri gimana sikapnya? Terus hadapin Asri gini? akhirnya mungkin memilih dia jadi saya tidak dapat pekerjaannya. Oh ya Allah. Parah sih, tapi dalam hatiku pasti Allah punya rencana lain. Betul, betul. Asri dapat rezeki yang lain Pak Ustadz. Saya tulus ikhlas, waktu itu nangis sih maksudnya. Ya ampun, namanya kerjaan kita kan pegawai honorer. Bener. Ketika kita manggung baru kita dibayar. Betul. Nah gitu, tidak seperti pegawai negeri, pegawai swasta. Akhir bulan tahu kalkulasinya. Kalau Betul. seperti kita tidak tahu kalkulasinya. Karena kita belum tahu kapan di calling, Betul. kapan enggak. Nah Betul. jadi ketika itu datang kan kita senang. Ya ampun aduh asik. Alhamdulillah. Tapi rezeki. kita berpartner terus partnernya bilang pilih dia atau saya. Ya Allah. Ini Nggak laki-laki berarti dong kalau partner. Ah, panggung. Tentu. Gak saya tebak-tebakan aja Pak Ustadz. Saya tahu. Padli itu Penasaran kepo. aja. Penasaran mau tahu Iya. siapa namanya. Memang siapa namanya? nggak usah. Enggak. Tapi memang ternyata di dunia ini ada yang merasa saya levelnya lebih tinggi, saya Oh enggak. ya Allah. Di dunia kerja begitu, di dunia apapun begitu, di tetangganya bisa begitu. Tapi ketika kita ngerasa gitu, saya merasa astagfirullahaladzim, udah ini cobaan, Betul. tapi ada rezeki lain. Amin, ya Alhamdulillah. Allah. Padahal itu saya nantikan rezekinya, saya udah ngitung-ngitung, Ya tapi ternyata Allah, bukan rezeki Sri. saya, ya sudah. Gak Lillahi apa-apa, tapi ta'ala. alhamdulillah kan ternyata Allah mau kasih yang lebih baik lagi. Amin. Lebih besar lagi. Bu tepuk tangan lu dong Bu, ini pengalaman Bu luar biasa Bu. Emang kita tuh gak bisa menganggap semua orang itu kadang-kadang tuh suka sama kita, gak Nggak juga. bisa, iya. Udah deh pokoknya kita gini aja. Kalau memang itu rezeki kita, gak akan kemana ya Nggak Pak akan Ustadz ya. kemana. Masya Allah Termasuk ibu-ibu yang duduk di bawah. Maaf ya Bu. Iya. Nanti Iya, Bu sakit iya, hati. iya. Kenapa aku di bawah enggak selevel ya? Bukan Bu, tempatnya Enggak, gak Bu. muat. Tempatnya nggak muat. Ibu tuh jangan salah sangka nih. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang bahayanya saat kita sulit memaafkan orang agar tidak lagi merasa sakit hati. Nih kita pengen tahu juga nih apa sih bahayanya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.